guru kami, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Alhamdulillah banyak di antara kita yang melihat beliau ketika datang ke sini. Beberapa tahun yang lalu, lebih kurang 4 atau 5 tahun lalu, terakhir beliau datang ke Indonesia, datang ke tempat kita ke sini. Lepas sholat Jumat, alhamdulillah orang-orang kampung juga dapat keberkahan Al-Habib Salim sholat Jumat di masjid kita ini. Ketika diarak datang kemari, kita baca qasidah sampai saya masih ingat ucapan beliau yang mengatakan, "Ana la adri hal ana fi Ainat atau fi Indonesia." Beliau ulang berkali-kali ucapan ini. Saking beliau menikmati tempat kita, saya nggak tahu, kata beliau, saya ini lagi di Ainat atau di Indonesia, saya nggak tahu. Saking nikmatnya tempat kita, kampung kita, rauhaniyah. Beliau bilang sama saya beberapa tahun yang lalu, beliau bilang, kebiasaan saya, kata Habib Salim, dari sejak lama, dari sejak saya masih muda, sebelum tidur saya baca kitab. Beberapa halaman, nggak banyak. Beberapa halaman yang saya baca sebelum tidur. Tapi karena istiqomah rutin, itu sekarang kalau mau dihitung, udah ratusan jilid kitab saya udah hatamin. Padahal bermula dari beberapa lembar doang, rutin istiqomah sebelum tidur. Beliau bilang, sebelum tidur saya baca beberapa halaman dari kitab. Itu rutin, sebelum tidur tiap malam. Tapi ketika berlalu hari demi hari, bertahun-tahun berlalu, sehingga nggak berasa ratusan jilid kitab telah beliau hatamkan. Beliau juga pernah cerita sama saya, ketika masih belajar di Mekah, kepada Al-Habib As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau bilang, itu ketika di Mekah, banyak orang yang datang ke Mekah, baik yang umrah maupun haji, dari berbagai tempat, berbagai penjuru, ulama, penuntut ilmu, dan saat itu yang dituju adalah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Banyak ulama-ulama yang datang, sehingga saya ketika belajar di hadapan Habib Alawi Al-Maliki, setiap ada seorang alim yang datang, terjadi dialog antara Sayyid Alawi dengan ini alim yang datang dari penjuru dunia, itu saya mencatat. Saat itu nggak ada rekaman, nggak ada kamera, saya catat apa yang diucapkan oleh Sayyid Alawi ataupun oleh tamu ulama yang datang tersebut. Itu saya catat apa yang terjadi di majelis itu. Dari beberapa halaman sampai saya selesai belajar selama 40 tahun, selama 4 tahun di Mekah, saya pulang bawa lebih dari 20 jilid buku tulis, semua catatan hanya tentang tamu-tamu yang datang ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Inilah kesibukan mereka. Kehidupan mereka di dalam ilmu, nggak ada lagi lain. Nggak kenal dengan dunia luar. Kesibukan orang dengan dunia, dengan kekuasaan. Mereka sibuk ma faraga dzikr tulal umri wal kutubah. Di malam hari, bakka ulailatihi, sajjadu khalwatihi, min khawfi malikihi yasta'adzibu ta'abah. Seumur hidup mereka ini nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Al-Habib Aidrus bin Sumait, syahid, yang meninggal dunia ditembak, dibunuh. Seumur hidupnya nggak pernah tinggalin qiyamul lail di Masjidil Mihdhar. Al-Habib Abdullah juga demikian. Seumur hidupnya nggak pernah tinggalin qiyamul lail di Masjidil Surur. Bahkan dulu ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Alawi dengan kakek beliau Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahab, itu Al-Habib Alawi keluar dari rumahnya 2 jam sebelum subuh bersama anaknya Al-Habib Muhammad bin Alawi. Ketika keluar buru-buru, bilang sama anaknya, "Hayya Muhammad, buruan, kita udah telat ke masjid." 2 jam sebelum subuh bilang telat ke masjid. Oh, kita bagaimana keadaan kita? Ini keadaan mereka. Hidup mereka hanya untuk Allah, nggak ada lagi lain. Bakka ulailatihi, sajjadu khalwatihi, min khawfi malikihi yasta'adzibu ta'abah. Lahu ishtighalu bihifdhi sirri an dakhalin, laythun nizal idza ma'araka rukabah. Beliau katakan, kesibukan mereka tahu apa? Bersihin hati dari kotoran. Ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pergi ke Mekah, disambut oleh ulama-ulama yang ada di Mekah. Ketika disambut, mereka bertanya kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tentang paman Habib Abdullah bin Umar ini, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain. Sebab mereka ulama-ulama Mekah mendengar tentang kemuliaan kedua tokoh besar ini, ulama besar. Ditanya, coba siflana khalaq Abdullah wa khalaq Tahir. Maka Habib Abdullah bin Umar mengatakan, amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir fa innahu qad takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuhu ihya wa ziyadah. Allah. Pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, dia telah mensucikan hatinya, jiwa
syaratnya, sanubarinya dari segala sifat yang tidak diridhoi oleh Allah, hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Dan dia telah menghiasi sanubarinya dengan segala sifat yang diridhoi oleh Allah yang bisa menyampaikan ke surga. Segala apa yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada pada dirinya dan lebih dari itu. Ada Abdullah bin Husain bin Tahir. Adapun Khalid Tahir bin Husain bin Tahir, faqad ijtama'at fihi syurutul imamatul uzma. Adapun pamanku Tahir bin Husain, terkumpul dalam dirinya itu segala syarat sifat untuk menjadi pemimpin kaum muslimin tertinggi. Masya Allah. Pantas dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Bahkan ulama di zaman beliau kalau nulis surat kepada Habib Tahir bin Husain, mereka menulis ila hadrat Amirul Mukminin Tahir bin Husain bin Tahir. Begini keadaan mereka. Sibuk bukan dengan dunia, bukan media sosial, bukan urusan politik yang kagak ada habisnya, kotoran, sampah, semuanya. Enggak, mereka enggak kenal begituan. Yang ada di dalam hati mereka cuma Allah. Kalau dibelah hati mereka, yang ada di dalam hati mereka, tahu apa? Allah dan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Itu enggak ada lagi lain. Kesibukan mereka tuh bersihin hati dari segala kotoran. Sebab mereka tahu, keridhaan Allah hanya dicapai dengan begini. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak di tengah-tengah kita para ulama, saya enggak panjang lebar. Alhamdulillah kita kedatangan banyak sekali, saya enggak bisa sebut satu persatu. Di antaranya di tengah-tengah kita, bintang kita, tetamu kita, ad-da'ilallah al-allamah Al-Habib Tahir Ibn Al-Imam Al-Arif Billah Barakatil Zaman Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, yang datang dari Hadramaut, dari Baydha, dari Yaman. Datang beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang membawa manfaat untuk kita sekalian. Beliau adalah ipar daripada guru kita Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sebagaimana juga hadir di tengah-tengah kita para tetamu-tetamu yang lainnya, di antaranya akhina Sayyid Hasan Ibn Al-Habib Tahir Al-Aidrus, Syekh Ali Salman Baharmi, dan masih banyak lagi di sini hadir ulama kita Kiai Syukur Ya'qub, akhina Sayyid Haddad Alawi, banyak lagi yang Ami Anis bin Hadi bin Ahmad As-Saggaf, wa Ami Saleh Ba'agil, Sayyid Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saggaf, yang juga orang tua kita yang enggak asing, bakal kita yang datang dari Kunciran, yang selalu membuat suasana kalau kita lihat bahagia, yaitu Habib Ahmad bin Alawi bin Syahab, yang mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang juga di tengah-tengah kita tetamu kita Bapak Kapolres yang baru, yang mudah-mudahan kehadiran beliau di sini bawa manfaat untuk kita sekalian, dan insya Allah bisa memikul amanat yang Allah amanatkan kepada beliau di dalam tugas memberikan keamanan kepada kita sekalian. Sebagaimana juga hadir di tengah-tengah kita banyak tetamu yang datang dari Jawa Timur, dari Keraksan, dari Probolinggo, dari Surabaya. Wah, insya Allah kehadiran mereka semuanya membawa keberkahan untuk kita sekalian. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tetapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Saya lihat di sini hadir sampai keluar Habib. Kita di sini nggak kelihatan, tapi foto masuk ke saya, sampai ke gerbang, sampai di luar gerbang, yang laki, yang perempuan, semua datang punya harapan, punya hajat sama Allah. Insya Allah semua hajat dan harapannya diijabah oleh Allah dengan berkat para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbal alamin wa ajril ajudin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.